Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan perang salib yang bikin dunia terguncang. Bayangkan, di tengah kobaran api perang dan dendam membara, muncul seorang ksatria yang bukan cuma jago pedang, tapi juga punya hati seluas samudra. Kisahnya bukan sekadar pertempuran epik, tapi juga tentang kehormatan, toleransi, dan kemanusiaan yang bikin kita semua tercengang. Siap-siap terhanyut dalam kisah yang bakal bikin kamu merinding sekaligus kagum. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai petualangan seru ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu tentang kisah pahlawan super keren ini. Tulis juga di kolom komentar, kalian lagi nonton dari daerah mana aja? Ya, di sebuah kota kecil bernama Tikrit, yang terletak di tepi sungai Tigris yang perkasa, lahirlah seorang bayi laki-laki pada tahun 1138 Masehi. Bayi itu diberi nama Yusuf bin Ayyub, yang kelak dikenal dunia sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Bayi ini lahir di tengah gejolak politik dan militer yang melanda dunia Islam. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, adalah seorang perwira militer yang tangguh dan dihormati. Dari ayahnya, Salahuddin mewarisi keberanian, kecerdasan, dan jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Sejak kecil, Salahuddin telah menunjukkan bakat yang luar biasa. Ia tekun belajar ilmu agama, sastra, dan militer. Ia juga dikenal sebagai anak yang saleh, jujur, dan berani. Dalam hatinya, tertanam kuat kecintaan pada Islam dan keinginan untuk membela umat Islam dari musuh-musuhnya. Salahuddin tumbuh menjadi pemuda yang gagah berani dan cerdas. Ia memiliki postur tubuh yang tinggi dan tegap, wajah yang tampan, dan mata yang tajam. Ia juga memiliki suara yang lantang dan merdu, serta kemampuan berbicara yang memukau. Namun, yang paling menonjol dari dirinya adalah akhlaknya yang mulia. Ia dikenal sebagai pemuda yang rendah hati, sopan santun, dan penuh kasih sayang. Di tengah gemuruh zaman yang penuh dengan intrik dan peperangan, Salahuddin tumbuh menjadi seorang ksatria sejati. Ia tidak hanya menguasai ilmu pedang dan strategi perang, tetapi juga memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasihan. Ia adalah perpaduan sempurna antara kekuatan fisik dan spiritual, seorang pemimpin yang lahir dari rahim sejarah untuk mengubah arah peradaban. Perjalanan karir militer Salahuddin mulai bersinar ketika ia bergabung dengan pamannya, Shirkuh, dalam ekspedisi militer ke Mesir. Mesir pada saat itu sedang dilanda kekacauan politik dan ancaman dari tentara salib. Shirkuh dan pasukannya datang untuk membantu Khalifah Fatimiyah yang berkuasa di Mesir. Dalam ekspedisi ini, Salahuddin menunjukkan kehebatan strateginya yang luar biasa. Ia berhasil memimpin pasukannya meraih kemenangan demi kemenangan, mengalahkan musuh-musuh yang jauh lebih besar dan kuat. Keberanian dan kecerdasan Salahuddin membuat pamannya sangat terkesan. Shirkuh pun mempercayakan tugas-tugas penting kepadanya. Setelah Shirkuh meninggal dunia, Salahuddin diangkat menjadi wazir, posisi tertinggi di Mesir saat itu. Ini adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemuda yang baru berusia 31 tahun. Salahuddin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia segera mengambil langkah-langkah untuk memulihkan stabilitas dan keamanan di Mesir. Salahuddin berhasil menaklukkan pemberontak-pemberontak yang mengancam kekuasaan Khalifah Fatimiyah. Ia juga berhasil mengusir tentara salib yang berusaha merebut Mesir. Kepemimpinannya yang tegas dan adil membuat rakyat Mesir merasa aman dan sejahtera. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang dermawan, yang selalu membantu rakyatnya yang membutuhkan. Di bawah kepemimpinan Salahuddin, Mesir mengalami kemajuan pesat. Ia membangun benteng-benteng pertahanan, memperkuat angkatan bersenjata, dan meningkatkan perekonomian. Ia juga mendirikan madrasah-madrasah untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan agama Islam. Salahuddin berhasil mengubah Mesir dari negara yang lemah dan terpecah belah menjadi negara yang kuat dan bersatu. Ia adalah pemimpin yang dicintai rakyatnya, dihormati musuh-musuhnya, dan ditakuti lawan-lawannya. Salahuddin memiliki visi besar,
yaitu menyatukan kekuatan umat Islam untuk menghadapi tentara salib. Ia menyadari bahwa umat Islam hanya akan kuat jika mereka bersatu. Oleh karena itu, ia berusaha keras untuk mendamaikan perselisihan di antara pemimpin-pemimpin Muslim dan menyatukan mereka di bawah satu bendera. Salahuddin berhasil menyatukan Mesir dan Suriah di bawah komandonya. Ia juga berhasil menjalin aliansi dengan pemimpin-pemimpin Muslim lainnya di wilayah sekitarnya. Dengan kekuatan yang bersatu ini, Salahuddin siap menghadapi tentara salib yang telah menduduki Yerusalem, kota suci bagi umat Islam. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang karismatik dan persuasif. Ia mampu meyakinkan para pemimpin Muslim lainnya untuk bergabung dengannya dalam perjuangan melawan tentara salib. Ia juga mampu membangkitkan semangat juang rakyatnya dengan pidato-pidatonya yang berapi-api. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang cerdas dan strategis. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga diplomasi dan negosiasi. Ia berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai jika memungkinkan, tetapi ia juga tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia memperlakukan semua orang dengan hormat, tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang dermawan, yang selalu membantu rakyatnya yang membutuhkan. Salahuddin berhasil menyatukan kekuatan umat Islam dan membentuk kekuatan dahsyat yang siap mengguncang dunia. Ia adalah pemimpin yang visioner, yang mampu melihat melampaui batas-batas zamannya. Pada tahun 1187, Salahuddin memimpin pasukannya dalam pertempuran dahsyat melawan tentara salib di Hattin. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Perang Salib. Salahuddin menggunakan strategi brilian untuk mengalahkan tentara salib. Ia memancing mereka ke daerah yang kering dan tandus, di mana mereka kelelahan dan kehausan. Ia kemudian menyerang mereka dengan kekuatan penuh, menghancurkan pasukan mereka dan merebut kembali Yerusalem. Pertempuran Hattin adalah kemenangan besar bagi umat Islam. Kemenangan ini mengembalikan martabat umat Islam dan membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan tentara salib. Kemenangan ini juga membuka jalan bagi Salahuddin untuk merebut kembali Yerusalem. Salahuddin adalah seorang panglima perang yang jenius. Ia memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan membuat keputusan yang tepat dalam waktu singkat. Ia juga memiliki keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang dihormati oleh pasukannya. Ia selalu berada di garis depan dalam pertempuran, memberikan contoh bagi anak buahnya. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu memperhatikan kesejahteraan pasukannya. Pertempuran Hattin adalah bukti nyata kehebatan Salahuddin al-Ayyubi. Ia adalah seorang panglima perang yang brilian, seorang pemimpin yang karismatik, dan seorang pahlawan bagi umat Islam. Perebutan Yerusalem kembali oleh Salahuddin bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga kemenangan moral. Ia memperlakukan tawanan perang dengan hormat dan memberikan kebebasan beragama bagi semua penduduk Yerusalem, termasuk umat Kristen dan Yahudi. Salahuddin menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang damai dan toleran. Ia tidak membalas dendam kepada musuh-musuhnya, tetapi memperlakukan mereka dengan kasih sayang dan belas kasihan. Ia juga tidak merusak tempat-tempat suci umat Kristen dan Yahudi, tetapi melindungi mereka. Tindakan mulia Salahuddin ini membuat banyak orang kagum, bahkan dari pihak musuh sekalipun. Mereka mengakui bahwa Salahuddin adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang layak dihormati. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang berjiwa besar. Ia tidak hanya memikirkan kemenangan militer, tetapi juga perdamaian dan keadilan. Ia ingin menciptakan dunia di mana semua orang dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Perebutan Yerusalem kembali oleh Salahuddin adalah momen bersejarah yang menggetarkan hati umat Islam. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama yang kuat dan beradab, yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya dan menciptakan perdamaian di dunia.
Kemenangan Salahuddin merebut kembali Yerusalem, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Eropa. Raja-raja Kristen merasa terhina dan terguncang oleh hilangnya kota suci mereka. Mereka pun bersatu untuk melancarkan Perang Salib III, sebuah ekspedisi militer besar-besaran yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan umat Islam. Perang Salib III dipimpin oleh 3 raja paling kuat di Eropa. Raja Richard Sihatisingha dari Inggris, Raja Philip Augustus dari Prancis, dan Kaisar Frederick Barbarossa dari Jerman. Pasukan salib ini terdiri dari ribuan ksatria dan prajurit yang dilengkapi dengan persenjataan canggih. Salahuddin menghadapi tantangan yang sangat berat. Ia harus menghadapi pasukan salib yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari pasukannya. Namun, ia tidak gentar. Ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Perang Salib III diwarnai dengan pertempuran-pertempuran sengit dan pengepungan-pengepungan yang panjang. Salahuddin dan pasukannya menunjukkan keberanian dan ketangguhan yang luar biasa. Mereka berhasil mempertahankan Yerusalem dari serangan pasukan salib. Salahuddin juga menunjukkan kecerdasan dan kelicikannya dalam perang. Ia sering menggunakan taktik-taktik yang tidak terduga untuk mengecoh dan mengalahkan musuh-musuhnya. Ia juga dikenal sebagai negosiator yang ulung, yang mampu meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan damai. Perang Salib III adalah benturan 2 kekuatan besar, 2 peradaban yang berbeda. Namun, di tengah-tengah perang, muncul rasa saling menghormati dan kekaguman di antara kedua belah pihak. Perang Salib III diwarnai dengan duel-duel sengit antara Salahuddin dan Richard Sihatisingha. Kedua pemimpin ini adalah ksatria-ksatria yang gagah berani, cerdas, dan terampil dalam pertempuran. Meskipun sering bertempur, Salahuddin dan Richard juga beberapa kali berunding dan mencapai kesepakatan damai. Mereka saling menghormati dan mengagumi kemampuan masing-masing. Salahuddin terkesan dengan keberanian dan ketangguhan Richard. Ia juga kagum dengan kecerdasan dan kelicikan Richard dalam perang. Richard, di sisi lain, mengakui kehebatan Salahuddin sebagai seorang panglima perang dan pemimpin yang adil. Salah satu contoh rasa saling menghormati mereka adalah ketika Richard jatuh sakit. Salahuddin mengirimkan dokter pribadinya untuk merawat Richard. Ia juga mengirimkan buah-buahan dan makanan untuk Richard. Salahuddin dan Richard adalah 2 ksatria yang berbeda keyakinan, tetapi mereka memiliki nilai-nilai yang sama, seperti keberanian, kehormatan, dan kesetiaan. Mereka adalah contoh bahwa perdamaian dapat dicapai meskipun di tengah konflik yang berkepanjangan. Duel para ksatria ini bukan hanya tentang pertempuran fisik, tetapi juga tentang pertarungan nilai-nilai dan ideologi. Ini adalah kisah tentang bagaimana 2 pemimpin besar dapat saling menghormati dan mengagumi, bahkan ketika mereka berada di pihak yang berlawanan. Perang Salib III berakhir dengan perjanjian damai antara Salahuddin dan Richard. Yerusalem tetap berada di tangan umat Islam, tetapi umat Kristen diperbolehkan untuk berziarah ke kota suci tersebut. Perjanjian ini adalah bukti bahwa Salahuddin adalah seorang pemimpin yang cinta damai. Ia tidak ingin perang terus berlanjut tanpa akhir. Ia ingin menciptakan perdamaian di tanah suci. Perjanjian ini juga menunjukkan toleransi Salahuddin terhadap umat Kristen. Ia menghormati keyakinan mereka dan memberikan mereka kebebasan untuk beribadah di Yerusalem. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Ia menyadari bahwa perdamaian lebih penting daripada kemenangan militer. Ia juga menyadari bahwa umat Kristen dan umat Islam dapat hidup berdampingan secara damai di Yerusalem. Perjanjian damai ini adalah warisan abadi Salahuddin. Ini adalah contoh bagi dunia bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi. Ini adalah bukti bahwa toleransi dan saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Salahuddin al-Ayyubi bukan hanya dikenal sebagai panglima perang yang hebat, tetapi juga sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia peduli pada rakyatnya, tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Ia juga dikenal sebagai sosok yang murah hati dan suka menolong sesama.
Salahuddin adalah seorang pemimpin yang sederhana. Ia tidak hidup dalam kemewahan, meskipun ia memiliki kekuasaan yang besar. Ia lebih suka hidup sederhana dan berbagi dengan rakyatnya yang membutuhkan. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang dermawan. Ia sering memberikan sumbangan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ia juga membangun rumah sakit dan sekolah untuk rakyatnya. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang penyayang. Ia memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih sayang. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang sabar dan pemaaf. Salahuddin adalah seorang pemimpin yang beriman. Ia selalu mengutamakan kepentingan agama dan umat Islam. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang taat beribadah dan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahuddin adalah seorang pahlawan sejati. Ia tidak hanya berjuang untuk kemenangan militer, tetapi juga untuk keadilan, perdamaian, dan kemanusiaan. Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia pada tahun 1193, tetapi warisannya tetap hidup sampai sekarang. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian. Salahuddin adalah contoh bagi kita semua bahwa seorang pemimpin sejati adalah seorang yang memiliki integritas, keberanian, dan kasih sayang. Ia adalah seorang yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Salahuddin adalah contoh bagi kita semua bahwa perdamaian dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi. Ia adalah contoh bahwa toleransi dan saling menghormati adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Salahuddin adalah contoh bagi kita semua bahwa kita harus selalu peduli pada sesama, tanpa memandang perbedaan agama atau suku. Ia adalah contoh bahwa kita harus selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Salahuddin adalah contoh bagi kita semua bahwa kita harus selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengutamakan kepentingan agama dan umat Islam. Ia adalah contoh bahwa kita harus selalu taat beribadah dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahuddin Al-Ayyubi adalah pahlawan yang abadi. Kisahnya akan terus menginspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik dan untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Gimana, guys? Keren banget kan kisah Salahuddin Al-Ayyubi ini? Semoga bisa jadi inspirasi buat kita semua. Ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka. Terus subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar kalian lagi nonton dari daerah mana aja. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.